Shalom. Salam damai sejahtera buat kita semua. Puji Tuhan, pagi hari ini berjumpa kembali dengan saya Pendeta Markus Indrianto dalam program Mimbar Gemar GEJA Peniel Surabaya dan juga GEJA Anugerah Kemendung. Hari ini Jumat 21 Januari 2022. Saya diberkati di dalam jadwal pembacaan Gemar kita di dalam Amsal pasal yang ke-18 ayat yang ke-21. Pesan firman Tuhan pagi hari ini untuk kita semua berbunyi demikian. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya ulangi sekali lagi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bapak Ibu Saudara kekasih, pesan firman Tuhan pagi hari ini begitu penting, begitu bermakna. Karena ini menyangkut aspek kehidupan kita sehari-hari. Yaitu tentang lidah kita. Tidak mungkin satu hari pun kita tidak mempergunakan lidah untuk berkata-kata, bibir mulut lidah kita untuk mengucapkan sesuatu. Pasti dalam satu hari kita berbicara, bertutur kata, membuka mulut kita. Nah, ya kan? Dan itu bagian kehidupan kita. Tetapi perlu diperhatikan sesuai pesan firman Tuhan pagi hari ini. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Ini yang sangat penting. Hidup dan mati kita dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Saya teringat juga di dalam Amsal pasal 13 ayat ketiga, Bapak Ibu Saudara bisa lihat. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Hampir ada kesamaan pesan dalam Amsal 18:21 tadi. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa menjaga mulutnya memelihara nyawanya. Siapa lebar bibir akan ditimpa kebinasaan. Lidah punya peran yang sangat penting dalam kehidupan kita. Bahkan dalam Yakobus pasal 3 kalau Bapak Ibu Saudara baca di sana. Yakobus pasal 3 ayat pertama sampai ke-12 itu dijabarkan dengan begitu detail oleh Yakobus tentang lidah. Begitu luar biasa. Kalau saya catat poin-poin pentingnya yang dijelaskan oleh Yakobus di dalam pasal yang ketiga ayat pertama sampai 12. Ya, ini berbicara tentang lidah. Nah, lidah itu bagian anggota tubuh yang kecil. Tetapi bagian anggota tubuh yang kecil ini mempunyai peran yang sangat besar. Bahkan sangat penting menentukan hidup dan mati kita. Dengar baik. Lidah bagian anggota tubuh yang sangat kecil tapi punya peran yang sangat besar. Bahkan menentukan hidup dan mati kita. Yakobus mengingatkan, kita bisa mengenakan kekang kepada mulut kuda sehingga akhirnya kita bisa mengendalikan seluruh tubuhnya. Kapal yang besar
bisa dikendalikan oleh kemudi yang kecil. Tetapi siapa yang bisa mengendalikan lidah? Karena lidah bagian anggota tubuh yang kecil, tetapi bisa memegahkan perkara-perkara yang besar. Bahkan lebih menakutkan lagi, dalam Yakobus dijelaskan, lidah itu seperti api. Api yang kecil dapat membakar seluruh hutan yang besar. Hutan yang terbakar tidak perlu membutuhkan api yang besar. Api yang kecil saja sudah cukup bisa membakar dan menghanguskan hutan yang sangat besar. Lidah itu seperti api. Begitu luar biasa. Bahkan lidah itu merupakan suatu dunia kejahatan. Dan poin yang saya catat dijelaskan Yakobus juga, lidah itu adalah sesuatu yang buas. Lidah itu sesuatu yang tidak terkuasai. Lidah itu penuh racun yang mematikan. Wow, Bapak Ibu Saudara, betapa menakutkannya. Alkitab menjelaskan tentang lidah yang tidak bisa dikendalikan. Seperti api yang bisa menghanguskan dan membakar semua, apapun juga. Lidah itu seperti binatang yang sangat buas, yang tidak terkuasai, penuh racun yang mematikan. Nah, Ibu Saudara, oleh sebab itu nggak salah kalau Amsal katakan, ya kan, dalam pembacaan tadi jelas Amsal mengatakan kepada kita, hidup dan mati kita dikuasai lidah. Tentunya kita sebagai orang-orang benar, orang-orang yang sudah bertobat, anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru, anak-anak Tuhan sudah hidup dipimpin Roh Kudus, harus sungguh-sungguh mengontrol, mengendalikan lidahnya, bibir, mulut, lidahnya. Karena ketika kita mengendalikan bibir, mulut, lidah kita, berarti kita memelihara nyawa kita. Tetapi sebaliknya, orang yang suka menggemakannya, orang yang mulutnya lebar, dengan kata lain, tidak bisa mengontrol bibir, mulut, lidahnya, itu sangat berbahaya. Dengar baik, seseorang yang tidak bisa mengontrol lidahnya, seseorang yang tidak bisa menjaga bibir, mulut, lidah, dan perkataannya, seseorang yang lebar mulutnya, itu adalah pribadi yang sangat berbahaya. Oleh sebab itu, kita tidak boleh sembrono. Kita tidak boleh membiarkan lidah kita ini. Kita tidak boleh membiarkan mulut kita ini lebar. Kita tidak boleh menggemakan lidah kita untuk perkataan-perkataan yang tidak berkenan. Contohnya apa? Berdusta, memfitnah, didasarkan iri dengki, menyebarkan perkataan-perkataan, isu-isu yang tidak benar, mengolok-olok, mengutuk, menipu, perkataan kotor, perkataan-perkataan yang menyakitkan, perkataan-perkataan yang pedas, yang tajam. Bapak Ibu Saudara, ayo kita betul-betul menjaga lidah kita, menjaga perkataan kita, karena melalui anggota tubuh yang sangat kecil ini, kita bisa memberkati dan memuliakan Tuhan. Tetapi dengan bibir lidah yang sama,
kita bisa mengutuki manusia yang adalah ciptaan menurut gambar dan rupanya. Yakobus mengingatkan tidak mungkin pohon anggur menghasilkan buah pohon ara. Atau sebaliknya, tidak mungkin sumber mata air yang tawar mengeluarkan air yang asin. Oleh sebab itu kita sebagai orang percaya harus sungguh-sungguh mengendalikan bibir, mulut, lidah kita, mengontrol. Makanya ada firman Tuhan, silent is gold, ya kan? Pepatah mengatakan diam itu emas. Karena Yakobus juga katakan, Yakobus pasal pertama, cepat mendengar, lambat untuk berkata-kata. Orang yang lambat berkata-kata akan lambat untuk marah. Orang yang lambat untuk marah, dia akan tidak mudah jatuh dalam dosa dan kesalahan dan kebodohan orang fasik. Karena membiarkan lidahnya, lebar mulutnya, menggemakan lidahnya untuk perkataan-perkataan tidak benar. Jaga baik sekali lagi. Perhatikan lidah kita. Jangan biarkan dipakai iblis untuk berdusta, berbohong, menfitnah, menyebarkan iri dengki, mengolok-ngolok, menjelekkan orang lain, ngerasani orang lain, mengutuki orang lain. Sumpah serapah, perkataan kotor jangan keluar dari bibir, mulut, lidah kita. Karena kita adalah orang-orang yang sudah ditebus. Kita adalah anak-anak dan umat tebusannya. Karena itu adalah salah satu ciri orang yang sudah lahir baru, bisa mengontrol lidahnya, bisa menjinakkan lidahnya, mengekang lidahnya. Oh, ini tidak gampang. Semua binatang buas bisa dijinakkan oleh manusia. Tetapi siapakah yang bisa menjinakkan dan mengekang lidah? Mereka orang yang sungguh-sungguh sudah lahir baru. Mereka lah orang yang sungguh-sungguh bisa menjaga hatinya. Amsal pasal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati kita bersih, maka yang keluar bibir lidah kita juga bersih. Kalau hati kita hati yang kudus, maka keluar dari bibir mulut lidah kita adalah perkataan-perkataan yang kudus. Kalau hati kita benar, yang keluar dari bibir mulut lidah kita adalah kebenaran yang memberkati, yang menyenangkan banyak orang. Tetapi kalau sebaliknya, perkataan kita perkataan yang menyakitkan, perkataan kita penuh sumpah serapah, perkataan kita penuh iri dengki, perkataan kita penuh fitnah, perkataan kita penuh perkataan-perkataan yang jahat. Dengar baik. Itu artinya engkau belum bertobat. Itu artinya engkau belum mengalami kelahiran kembali. Itu artinya hatimu jahat, perbendaraan hatimu kotor. Dan kalau seperti itu, Roh Kudus belum berdiam dalam hati dan hidupmu. Karena seorang yang dipenuhi Roh Kudus, seorang yang sudah lahir baru, seorang yang hatinya bersih, pasti bibir, mulut, lidahnya akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang benar, yang penuh berkat, yang menyenangkan dan menguatkan, memberkati banyak orang. Ibu saudara yang kekasih, oleh sebab itu mari pagi hari ini kita diingatkan Tuhan untuk sungguh-sungguh mengekang bibir, mulut, lidah kita. Karena itu menentukan hidup dan mati kita. Jangan biarkan bibir, mulut, lidah kita menggemakan perkataan-perkataan yang jahat. Jangan biarkan kita punya bibir yang lebar, Amsal katakan. Tapi mari kita betul-betul menjaga bibir, mulut, lidah kita dan mengenakan kekang oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga perkataan kita perkataan yang memberkati, yang menyenangkan,
yang menguatkan, yang menghibur, yang menasehati, yang meneguhkan, yang membangkitkan semangat, menguatkan saudara-saudara kita, dan menjadi berkat bagi mereka. Betapa luar biasanya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari pagi hari ini kita berkomitmen untuk sungguh-sungguh menjaga lidah kita, bibir, mulut, lidah kita dalam pimpinan dan tuntunan kuasa Roh Kudus. Sehingga bibir, mulut, lidah kita pakai untuk memuji, memuliakan Tuhan. Kita pakai untuk memberkati banyak orang. Kita pakai untuk perkataan-perkataan yang menyukakan, yang menyenangkan, yang menguatkan, memberikan semangat, memberikan dorongan, mengapresiasi dengan tulus, dengan murni. Dan itu akan menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Ingat, jaga lidah kita, jaga bibir, mulut, lidah kita, karena itu menentukan hidup dan mati kita, menentukan nyawa kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan buat pesan firman Tuhan pagi hari ini. Pesan yang sederhana, tapi lugas, jelas. Dan ini sungguh-sungguh penting sekali dalam kehidupan kami. Karena tiap hari pasti kami mempergunakan bibir, mulut, lidah kami untuk berkata-kata. Pasti setiap hari kami membuka mulut, lidah kami untuk menyatakan sesuatu, untuk mengatakan sesuatu. Tolonglah kami, ya Roh Kudus, untuk setiap kali bibir, mulut, lidah kami mengatakan sesuatu perkataan adalah perkataan yang memberkati. Perkataan pujian, penyembahan, nyanyian syukur kepada Tuhan. Perkataan yang menguatkan, yang meneguhkan, dan menasehati banyak orang. Bukan sebaliknya. Perkataan sumpah, serapah, caci maki, fitnah, kebohongan, dusta, perkataan kotor, perkataan hampa, perkataan-perkataan yang menusuk dan menyakitkan, melukai hati orang. Kami tidak mau dari bibir, mulut, lidah yang sama satu saat memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi di sisi lain kami mengutuki manusia yang adalah ciptaan. Oleh sebab itu jagai hati kami tetap murni, tetap bersih. Pimpin hidup kami, tuntun hidup kami, sehingga kami bisa mengekang lidah kami. Ada self control, sehingga lidah ini hanya kami pakai untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Lidah ini kami pakai untuk menasehati, untuk menguatkan, untuk mengeluarkan kata-kata yang memberkati banyak orang. Kami rindu Tuhan, pakailah lidah kami yang kecil ini untuk memegahkan perkara-perkara yang besar, yang memuliakan dan berkenan di hatimu. Terpujilah namamu. Lidah kami menjadi berkat bagi kehidupan kami. Lidah kami mendatangkan damai sejahtera bagi kehidupan kami. Lidah kami mendatangkan kesejahteraan, keberkatan, kehidupan bagi keluarga, rumah tangga, usaha, bahkan seluruh kehidupan kami. Berkati aktivitas hari ini. Lindungi, sertai, buat berhasil. Demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Salam
bergema. Tuhan berkati.